tergantung ini. Contoh misalkan kalian berangkat sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Sebagai kalian dikatakan bergerak terhadap rumah. Titik acuannya apa? Yaitu rumah. Jadi kalian bergerak dengan titik acuan yaitu rumah. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika berpindah kedudukan dari titik acuan, ya. Nah, di sini gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah peraturan atau GLBB. Nah, perbedaannya apa GLB dengan GLBB? Mari kita pelajari bersama. Oke, jadi ada perbedaan antara GLB dengan GLBB. Ya, sebentar. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB itu cirinya jika mempunyai kecepatan tetap atau konstan. Ya, jadi kapan GLB disebut GLB? Jika suatu benda bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan, artinya tidak ada perlambatan atau tidak mengurangi kecepatan maupun tidak menambah kecepatan. Sedangkan apa itu GLBB? Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, cirinya apa? Nah, percepatannya tetap atau konstan. Nah, di dalam pergerakan terdapat perlambatan atau percepatan. Jadi ada pengurangan kecepatan atau penambahan kecepatan. Itu ciri dari GLBB. Bagaimana rumus GLB-nya atau rumus gerak lurus beraturan? Nah, rumus gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T. Di mana V itu kecepatan, kemudian S itu jarak, dan T adalah waktu. Jadi, rumus gerak lurus beraturan, kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Tapi ingat, satuan jarak harus diubah dalam meter, dan waktu harus dalam sekon, sehingga satuan kecepatan harus dalam meter per sekon. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Oke, baiklah, kita lanjut ke rumus GLBB ya. Nah, untuk rumus GLBB itu ada 3, yaitu yang pertama, VT sama dengan V0 plus A kali T, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, kemudian VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan pada detik tertentu. Ya, S tetap jarak dalam meter, A adalah percepatan, kemudian T adalah waktu. Nah, di sini ada tanda V0 plus AT. Tanda positif ini menandakan dia terjadi percepatan, artinya menambah kecepatan. Bagaimana jika diperlambat? Nah, jika diperlambat, maka tanda positif ini akan berubah jadi negatif. Misalnya jadi VT sama dengan V0 min atau dikurangi A kali T karena terjadi perlambatan. Ingat-ingat ya, jika terjadi percepatan maka tandanya menjadi positif, tapi jika diperlambat maka tandanya akan negatif. Ya, jadi rumus GLBB itu ada 3. Silahkan dipilih salah satunya yang mana yang akan dipilih. Ya, tergantung soal yang diketahui pastinya. Jadi kalau misalkan diketahui kecepatan akhir, kecepatan awal, dan waktu, dicari percepatan, maka pakai rumus yang pertama. Ya, bagaimana, sudah paham? Nah, supaya kalian lebih memahami lagi, silahkan dicoba latihan soal berikut ini. Ada 2 latihan soal. Yang pertama, soal pertama, nah, sepeda motor bergerak menempuh jarak 144 km dalam waktu 2 jam. Berapa kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, soal ini termasuk dalam GLB apa GLBB? Ya, bagus sekali. Soal ini termasuk dalam GLB.
Kenapa GLB? Karena tidak ada kecepatan awal dan kecepatan akhir. Jadi kalian pakai rumus GLB. Coba sekarang soal yang kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon, lalu dipercepat sehingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon dalam waktu 4 detik. Berapa percepatan mobil tersebut? Nah, soal ini adalah soal GLBB. Kenapa? Karena ada kecepatan awal dan ada kecepatan akhir, artinya terjadi perubahan kecepatan. Baiklah anak-anak, bagaimana? Sudah paham ya? Nah, supaya lebih paham lagi, kalian kerjakan dua soal tersebut di kertas. Tulis caranya, termasuk diketahui, ditanya, dan caranya bagaimana. Oke? Nanti kita bahas bersama-sama. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti tetap semangat belajar ya. Yang utama adalah tetap semangat belajar. Demikian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.